Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan tidak kurang satu apapun dan bisa melaksanakan sidang TPP. Yang saya hormati Ketua Sidang TPP beserta sekretaris dan yang saya hormati seluruh anggota sidang TPP. Dalam sidang TPP kali ini, saya akan memaparkan perencanaan program reintegrasi pembebasan bersyarat atas nama W. bin H. Perkara Narkotika Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009. Sebelum litmas ini dibuat, yang perlu saya perhatikan satu rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat resiko pengulangan tindak pidana klien. Yang kedua, faktor-faktor klien melakukan tindak pidana. Yang ketiga, apa yang diterima klien selama menjalani pidana. Yang keempat, bagaimana perubahan sikap perilaku klien setelah menjalani pembinaan. Dan yang kelima, kelayakan penjamin dan bagaimana penerimaan masyarakat pada saat menjalani reintegrasi. Penelitian kemasyarakatan ini dilaksanakan berdasarkan surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pangkalan Berandan tanggal 5 Juli 2021 nomor W2E22 PK 010502 302 perihal permintaan penelitian kemasyarakatan atau litmas untuk asimilasi di rumah warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Litmas ini dimaksudkan untuk mengemukakan kondisi klien selama menjalani pembinaan serta kelayakan klien untuk memperoleh pembebasan bersyarat atau PB dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 dengan mempertimbangkan risiko pengulangan tindak pidana berdasarkan hasil asesmen. Identitas klien: nama W. bin H, nomor induk kependudukan 0362 sekian-sekian, nomor register B1-138-2020, perkara narkotika pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Nomor putusan pengadilan 25 sekian-sekian Pitsus-2019 PN Medan. Tanggal putusan pengadilan tanggal 15 bulan 10 tahun 2019. Lama pidana 4 tahun, denda 800 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Tanggal tahapan pembinaan sepertiga masa pidana tanggal 22 bulan 5 tahun 2020. Setengah masa pidana tanggal 17 bulan 1 tahun 2021 dan 2/3 masa pidana tanggal 19 bulan 9 tahun 2021. Tempat tanggal lahir Medan 27 bulan 3 tahun 1992. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, suku Jawa, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bongkar muat, status perkawinan belum menikah, alamat terakhir Jalan Permai Gang Katiwalik, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Perjuangan. Alamat menjalani asimilasi dan PB Jalan Permai Gang Katiwalik, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Perjuangan. Identitas penjamin: nama N bin S, nomor induk kependudukan 1271 sekian-sekian, tempat tanggal lahir di Medan tanggal 27 bulan 9 tahun 1965, agama Islam, suku Batak, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Permai Gang Katiwalik, Kelurahan Sidorame, Kecamatan Medan Perjuangan. Nomor telepon 0813 51 sekian-sekian, keterangan ibu kandung klien sebagai penjamin. Pembinaan klien selama di dalam rutan, program kepribadian dan kemandirian. Selama menjalani pembinaan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pangkalan Berandan, klien senantiasa mengikuti program pembinaan kerohanian agama Islam sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan juga kegiatan-kegiatan lain yang ada di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pangkalan Berandan. Klien tidak pernah mengikuti program kemandirian yang ada. Hubungan sosial, sikap dan perilaku klien. Hubungan sosial, sikap dan perilaku klien selama menjalani pembinaan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Pangkalan Berandan cukup baik.
Hubungan sosial klien dengan sesama warga binaan pemasyarakatan lainnya berjalan dengan baik dan belum pernah terjadi perselisihan antara klien dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Sikap dan perilaku klien dengan petugas juga berjalan dengan baik dan tidak ada masalah. Klien bersikap dan berperilaku sopan, patuh, dan hormat kepada petugas dan tidak pernah melanggar peraturan yang ada. Pembimbingan dan pengawasan klien selama asimilasi di Bapas. Selama menjalani pembimbingan dan pengawasan asimilasi di Bapas, klien bersikap dan berperilaku baik. Klien juga memenuhi kewajiban lapor setiap bulannya kepada petugas pembimbing kemasyarakatan. Analisis. Berdasarkan penelitian kasus dan penelitian lapangan, maka data yang diperoleh dianalisis dan dideskripsikan sebagai berikut. Sikap klien selama menjalani masa pembinaan dan risiko pengulangan tindak pidana. Selama menjalani pidana di rumah tahanan negara kelas 2B Pangkal Merandan, klien mampu untuk mengikuti program pembinaan kepribadian dengan baik. Selain itu, klien sangat menyesali perbuatannya yang pernah klien lakukan. Mengingat klien baru pertama kali terlibat dalam masalah hukum dan klien telah menunjukkan keyakinannya bahwa dirinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dengan cara mematuhi peraturan yang ada dalam rutan. Hasil yang diperoleh klien setelah mengikuti program kepribadian, klien telah menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Hasil rekomendasi asesmen berdasarkan penilaian tingkat risiko residivis Indonesia atau RRI yang dilakukan oleh PK Bapas menunjukkan nilai 5 yang berarti tingkat risiko klien mengulangi tindak pidana adalah rendah. Kelayakan penjamin. Penjamin merupakan ibu kandung klien. Penjamin dinilai layak untuk menjamin klien. Penjamin bersedia menjamin dan mengawasi klien agar tidak mengulangi tindak pidana dan menaati kewajiban selama menjalani asimilasi. Setelah bebas, klien berencana untuk mencari pekerjaan kembali dan bersedia untuk mentaati protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. Klien bernama W bin H dilahirkan di Medan pada tanggal 27 Maret tahun 1992. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 25 sekian garis miring Pitsus garing miring 2019 garing miring PN Medan tanggal 15 Oktober 2019, klien terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009. Klien dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun, denda 800 juta rupiah, subsidiar 3 bulan. Yang ketiga, hasil asesmen cenderung menunjukkan hasil rendah. Kemungkinan pengulangan tindak pidana dapat terjadi apabila klien masih bergaul dengan teman-teman yang masih mengkonsumsi narkoba. Lingkungan pergaulan yang tidak baik merupakan cara paling efektif terbebas dari pergaulan tindak pidana. Selama menjalani pembinaan, klien berkelakuan baik, bersikap sopan, hormat dan patuh terhadap petugas rutan. Klien dapat mengikuti program pembinaan dengan baik, bisa menyesuaikan diri dengan sesama warga binaan lainnya, serta belum pernah mendapatkan hukuman disiplin. Klien telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan dokumen kelengkapan administrasi, klien memenuhi persyaratan untuk menerima program pembebasan bersyarat. Pelaksanaan program administrasi dan orientasi bagi klien dengan lingkungan rutan berjalan dengan baik. Klien tidak pernah melanggar peraturan dan tata tertib rutan. Dinilai dari aspek substantif, klien menunjukkan perkembangan kepribadian yang baik. Penjamin dinilai layak dan telah bersedia mengawasi klien selama menjalani program pembebasan bersyarat. Demikianlah lapor hasil penelitian kemasyarakatan atas nama W bin H. Terima kasih.
Untuk itu kepada ketua dan anggota TPP untuk memberikan tanggapan, saran, serta pendapat mengenai litmas yang telah saya paparkan. Selanjutnya saya berikan kepada sekretaris sidang TPP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.